kesabaran dan ketambahan Tuhan. Kami Tuhan orang yang tidak luput dengan dosa, kiranya ampunlah Tuhan dosa-dosa kami, dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan tak syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial. Dengan topiknya berpikir komputasional ya. Nah, sudah pernah dengar kata komputasional? Belum. Jadi karena belum, ini kita pelajari sekarang. Tapi sebenarnya tanpa kalian sadari itu sudah pernah kalian lakukan, sudah pernah kita lakukan ya. Nah, contohnya kita pas membuat teh manis ya. Siapa pernah di sini disuruh orang tuanya bikin teh manis? Lihat, turun tangannya. Ah, bagaimana membuat teh manis? Kalian sudah tahu kan? Berarti sediakan gelas, sendok, gula, teh. Langkah pertama apa? Tuang gula kemana? Gelas. Kira-kira berapa sendok? Ada yang buat 1 sendok, ada 1,5. Ada 2 sendok, tergantung selera masing-masing kan begitu. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya bagaimana? Sekarang gula. Apa yang dimasukkan? Boleh teh celup, baru dituang air panas. Selanjutnya bagaimana? Dikocok. Apanya dikocok? Iya, atau diaduk ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk sudah berpikir komputasional. Jadi itu lebih jelasnya, mari kita bahas tentang bagaimana itu berpikir komputasional. Tapi sebelumnya, anak didik kami harus tahu apa tujuan pelajaran kita hari ini, mempelajari materi ini. Perhatikan di sana ada tujuan utama kita mempelajari topik ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi nanti anak-anak kami diharapkan mampu memahami konsep dasar daripada berpikir komputasional. Yang kedua, yang paling utama ini, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam permasalahan atau menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Jadi bagaimana agar tercapai tujuannya ini, kita harus serius mengikuti pembelajaran ini. Ayo yang bagus ya. Oke. Di sini perlu apa topik yang mau kita bahas ya. Berhubung tadi anak kalian belum pernah mendengar kata komputasional. Kemudian harus tahu kita untuk apa kita pelajari ini ya. Mengapa penting berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana cara penerapannya ya. Untuk itu kita lanjut. Ini dia maksud dari berpikir komputasional. Ibu sajikan di sana. Ibu minta dulu satu orang membacanya. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Coba Loren baca yang jelas. Berpikir komputasional yaitu komputasional yaitu cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang terinspirasi dari cara kerja komputer, tapi bisa diterapkan di bidang apapun, bukan hanya pemrograman. Oke, stop. Biar jelas. Berpikir komputasional yaitu cara berpikir logis dan sistematis ya, sistematis tapi terarah itu maksudnya ya, untuk memecahkan masalah yang terinspirasi cara kerja komputer. Di mana cara kerja komputer itu cepat ya, cara kerja robot itu cepat. Tapi ingat, itu komputer itu tetap manusia yang memprogram ya. Jadi tetap hasil karya manusia, tapi cara kerjanya jadi lebih cepat ya. Ini masuk dengan berpikir komputasional. Tapi tidak hanya untuk pemrograman saja ini digunakan, ya. Bisa diterapkan di bidang apapun, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang katakan tadi, ya.
komputasional ini ada 4 keterampilan utama, ya. Ada 4 tahap. Yang mana saja itu? Coba baca dulu dan yang lain mengikuti ya dalam hati. Coba baca dulu yang pertama, ayo. Mencakup, ya. Komposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Oke. Itu yang pertama. Ada keterampilan dekomposisi. Dekomposisi. Perhatikan ya, bisa nanti kau bahas apa? Gak bisa kau kerjakan nanti tugas kelompokmu. Yang pertama, tahap pertama itu dekomposisi. Apa maksudnya itu? Dipecahkan dulu masalah besar itu ya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Ya. Baru keterampilan yang kedua, ada yang katakan pengenalan pola. Coba baca dulu Febri. Pengenalan pola yaitu menemukan kesamaan atau pola dari masalah atau data yang ada. Ya, pengenalan pola maksudnya temukan kesamaan atau pola dari masalah yang ada dengan pola sebelumnya yang mirip dengan masalah itu. Itu maksudnya pengenalan pola. Dan bisa kau pilih nanti langkah mana yang kau lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi. Ya. Kemudian ada keterampilan ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Baca dulu Pangeran. Mengabaikan. Coba lebih jelas dilantang baca dulu Anggi. Abstraksi. Abstraksi yaitu fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Oke, artinya di sana sudah kau kenali tadi pola-pola permasalahanmu. Fokuslah mana sebenarnya penyebab masalahmu. Mana yang paling pas untuk kau lakukan mengatasi masalah tadi. Itu maksudnya ya. Jangan kau perhatikan yang tidak penting. Artinya gini, aduh sulit sekali. Aduh, tak bisa kukerjakan ini. Terlalu rumit. Nggak boleh pemikiran seperti itu. Ya. Itu maksudnya. Jadi fokus pada permasalahannya dan bagaimana mengatasinya. Oke, keterampilan yang keempat tadi katakan perancangan algoritma. Coba baca dulu WT. Apa maksudnya perancangan algoritma? Perancangan algoritma yaitu membuat langkah bermudah untuk menyelesaikan masalah. Iya. Baru dari tahap-tahap yang tadi kau rutkanlah, kau buatlah algoritma. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut? Lakukanlah itu setiap hari sehingga menjadi kebiasaan. Sehingga masalah yang sama tidak terulang lagi. Artinya bisa kau atasi. Nah itu maksudnya berpikir komputasional. Jadi sangat penting menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya? Dengan melakukan pola pikir yang jelas. Berpikir secara komputasional ya, yaitu berpikir logis dan sistematis dengan mengikuti pola atau terinspirasi dari cara kerja komputer. Kira-kira paham? Paham maksudnya? Jadi kalau ditanya nanti apa itu berpikir komputasional sudah bisa dijawab? Sudah, harus bisa dijelaskan sama temannya. Oke, kita lanjut next. Nah ini tadi, mengapa penting dalam kehidupan? Nah, kenapa penting dalam kehidupan berpikir komputasional itu? Seperti jawab tadi katakan, ya. Setiap orang, coba jaga tertibannya ya. Setiap orang pasti punya masalah. Yang namanya hidup itu bahkan tidak bisa dikatakan beriringan, berdampingan dengan kita. Dan masalah itu tak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan masalah itu malah makin membebani. Jadi masalah itu harus diselesaikan. Bagaimana selesaikannya? Bisa kita selesaikan dengan pola pikir tadi. Berpikir secara komputasional. Nah itu tadi, mengapa penting dia? Dalam sehari-hari kita sering menghadapi masalah seperti apa saja itu? Bangun kesiangan, bingung ngatur waktu belajar, tidak tahu harus mulai dari mana, ya. Kemudian bagaimana menyajikan suatu makanan yang lezat, atau mungkin nanti kamu mau mengadakan acara ulang tahun, bagaimana supaya meriah, menyenangkan. Nah, bagaimana kau bisa mengatasinya? Atau
atau mungkin kamu dapat undangan dari temanmu, ya kan, menghadiri suatu pesta ulang tahun, kamu kebingungan harus menggunakan baju seperti apa yang paling pas dalam acara seperti itu, ya. Jadi perlu diselesaikan itu. Boleh kau selesaikan dengan pola pikir atau yang dikatakan tadi berpikir secara komputasional. Kira-kira paham? Paham? Oke, biar lebih paham, mari kita bahas contohnya. Bagaimana menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar lebih semangat, masuk nama belum populer. Mari kita dulu tes breaking sebentar. Oke, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 5 3 kali. Oke, good. Terima kasih. Boleh kita lanjut ya? Oke, diantaranya di sini, diantara berbagai masalah, kita ambil contoh sederhana. Bagaimana mengatasi membuat nasi goreng yang enak, ya? Bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Tadi dikatakan untuk berpikir komputasional itu ada 4 keterampilan utama, ya kan? Jadi untuk mengatasi atau membuat nasi goreng tadi, dekomposisinya berarti memecah proses jadi langkah-langkah, ya. Proses memecah proses jadi langkah-langkah. Contohnya siapkan bahan, ya kan. Panaskan wajan, apa saja bahan untuk nasi goreng disiapkan dulu, ya kan. Kemudian ditumis bumbunya. Setelah ditumis bumbunya baru masukkan nasi dan lain-lain, ya. Pola pikirnya atau keterampilan kedua tadi pengenalan pola. Sambil perhatikan ya, perhatikan. Mengenali pola dari masalah sebelumnya, ya. Contohnya cara menumis bumbu dengan memasak mie goreng, ya. Karena masak mie goreng juga perlu menumis bumbu terlebih dahulu, kan. Berikutnya abstraksi, mengabaikan detail yang tidak perlu. Atau fokus pada permasalahan saja. Contohnya tidak fokus ke warna sendok, tetapi fokus ke bahan dan waktu masak. Bahannya itu untuk biar enak bagaimana? Bolehkah hanya asal sayur, hanya bawang? Harus kau perhatikan itu. Apakah segar sayurnya, bawangnya, dan lain sebagainya, atau bahan-bahannya, ya. Kemudian dalam waktu memasaknya, perhatikan butuh berapa menit. Apakah lebih enak kalau terlalu lama? Jadi diperhatikan. Itu maksudnya fokus kepada hal yang paling penting atau mengabaikan detail yang tidak perlu. Berikutnya perancangan algoritma, ya. Jadi ini penting supaya bagaimana? Supaya untuk membuat nasi goreng berikutnya bisa tetap lezat atau bahkan lebih lezat lagi, ya. Karena kadang kita disuruh makan buat nasi goreng, namanya nasi goreng tapi rasanya tidak nasi goreng karena tidak paham dibuatnya, ya kan? Oke, satu contoh lagi. Oke, masalah sering terlambat ke sekolah, ya. Bagaimana penerapan berpikir komputasional di sini? Berpikir komputasional. Tetap kita ingat ada 4 keterampilan dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi?
sehingga kau bisa terlambat. Atau mungkin karena tidur terlalu larut mungkin, atau seperti tadi. Inilah dari sini. Kau kenali polanya. Berikutnya abstraksi, ya. Artinya fokus hanya pada hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi tadi, ya. Nah, jadi kau yang mengenali dirimu. Misalnya yang paling mempengaruhi kamu adalah apa? Ya, apa yang paling mempengaruhi keterlambatanmu? Atau mungkin bukan karena terlalu banyak belajar, tapi justru karena tidak tidur tepat waktu bisa saja, atau tidak disiplin dengan alarm tadi. Sudah bunyi alarm, tetap dimatikan, ya. Jadi kau kenalilah, kemudian susunlah algoritma atau menyusun langkah-langkah atau solusi yang lebih jelas yang bisa kau terapkan setiap hari. Ya, misalnya menetapkan jam tidur jam berapa, memasang alarm jam berapa. Kemudian usahakan alarm jauh dari tempat tidur. Kalau sudah bunyi alarmnya, tak bisa kau jangkau untuk mematikan, ya kan? Terpaksa harus bangkit dari tempat tidur. Biasanya kalau sudah bangkit dari tempat tidur, rasa ngantuk itu bisa hilang, ya kan? Kemudian kalau sudah bangun, biasakan langsung cuci muka ke kamar mandi, menyegarkan badan. Kalau sudah segar badan, sudah bisalah kau lanjut aktivitas pagimu sehingga bisalah kau atasi terlambat ke sekolah tadi. Kalau laksanakan lagi setiap hari, maka itu menjadi suatu kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan jadi lamun tiap hari. Artinya masalahmu yang terlambat ke sekolah bisa teratasi dengan baik. Paham? Kira-kira paham? Oke, kalau sudah paham atau kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Coba sekarang ada tugas kelompok ini. Ini pilih salah satu masalah sederhana yang sering kalian hadapi dalam sehari-hari. Contoh, tugas menumpuk, bingung mulai dari mana mengerjakan, atau lupa membawa tulis, atau bingung mengatur jadwal belajar, atau masalah apalah yang sering kalian hadapi. Kalian pilih nanti satu kelompok. Saya kasih nilai KPD-nya. Kalian diskusikan dengan mengikuti pola berpikir komputasional tadi. Ada 4 tadi yang utama. Kau sajikan lagi, ya. Perhatikan contoh tadi, ya. Nah, ada tadi komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Harus kau sajikan nanti, ya. Oke, saya bagikan KPD-nya untuk setiap kelompok. Bikin nama kelompoknya, ya. Kelompok 1 siapa namanya, kelompok 2, kelompok 3. Kita ada 5 kelompok. Udah? Jadi semua bekerja sama, jangan mengandalkan satu orang, ya. Judulnya atau judul tulisnya boleh 1 orang, tapi memikirkan jawabannya harus bersama-sama. Oke, atau kalau kurang paham nanti bisa lihat lagi di contoh yang di depan, ya. Urutan penyelesaiannya dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, perencanaan algoritma. Oke, dimulai diskusinya, ya. Ayo dikerjakan. Semua kelompok harus aktif, ya. Udah dipilih masalahnya, baru diselesaikan. Nah, diskusikan dulu masalah apa yang sering kalian hadapi dan harus itulah yang kalian selesaikan. Satu masalah aja setiap kelompok. Satu masalah setiap kelompok. Nggak usah banyak-banyak.
dengarkan, kita hargai teman kita ya yang sedang tampil. Harus saling menghargai, saling menghormati ya. Oke, mulai. Kami dari kelompok 1 ingin berpikir konkret, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas menumpuk, bingung memulai dari mana. Berpikir komputasional biasanya terdiri dari 4 langkah utama, yakni dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. 1. Dekomposisi atau memecahkan masalah besar jadi kecil. Masalah, tugas menumpuk, bingung mulai dari mana. Dengarkan apa masalah mereka tadi dan bagaimana penyelesaiannya. Tugas A atau misalnya matematika Daniel besok. Tugas B atau IPA Daniel 3 hari lagi. Tugas C bahasa Indonesia Danielnya 1 minggu lagi. 2. Pengenalan pola. Semua tugas punya Daniel atau jadwal. Ada yang butuh waktu singkat, ada yang butuh waktu lama. Pola kalau dikerjakan dari yang paling dekat Danielnya lebih aman. 3. Abstraksi atau fokus pada hal penting. Danielnya atau jadwal tingkat kesulitan waktu pengerjaan. Hal-hal lain seperti rasa malas, bingung, bisa dikesampingkan dulu. 4. Algoritma atau sebuah langkah penyelesaian. Buat urutan kerja. A. Catat semua tugas beserta jadwalnya. B. Tuliskan dari jadwal paling dekat ke paling jauh. C. Bagi waktu setiap hari. Kerjakan tugas yang paling dekat dulu. D. Setelah selesai lanjut ke tugas berikutnya. E. Cek ulang setiap hari apakah ada tugas baru atau perubahan. Contoh algoritma nyata. Hari ini kerjakan 50% tugas matematika. Besok pagi selesaikan sisa matematika. Sore mulai kerjakan IPA sedikit demi sedikit. Hari berikutnya lanjutkan IPA. Sisakan waktu buat draft bahasa Indonesia. Jadi dengan berpikir komputasional, masalah besar, tugas menumpuk dan bingung mulai dari mana, dan ada langkah konkret untuk menyelesaikannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian jempol kiri, Jempol kanan, 2 jempol, 1. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 1 tadi? Udah jelas? Nah, mereka tadi memilih topik apa tadi? Kelompok 1? Tugas menumpuk, bingung mulai dari mana. Iya, karena kadang ada tugas bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, ya kan? Nah, bingung mulai dari mana? Nah, jadi bagaimana bisa diselesaikan? Nah, jadi ada langkah-langkahnya. Diatur deadline-nya. Matematika itu jatuh temponya kapan? IPA-nya kapan? Mana yang paling sulit? Dikerjakan dulu, itu tadi kan? Atau yang paling, pokoknya diatur waktunya. Sehingga dia tidak kebingungan untuk menyelesaikan tugas tadi. Baik. Kelompok berikutnya. Oh, itu dulu. Kelompok berapa kalian tadi? Oke, lah, silakan. Kurang mungkin berani untuk ayo maju. Bukan kelompok berapa? Kelompok 3 kan ya? Oke. Ayo.
berpikir Komputasional. masalah sering lupa atau alat tulis. Berpikir komputasional biasanya terdiri dari 4 langkah utama, yakni 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. 1. Dekomposisi, memisah atau disebut memecah masalah besar sering lupa alat tulis dipecah menjadi 1. Tidak menyiapkan halaman sebelumnya. 2. Tidak ada tempat khusus yang menyiapkan alat tulis. 3. Terbiasa mengecek sebelum berangkat. 2. Pengenalan pola. 1. Kejadiannya berulang-ulang setiap hal sekolah. 2. Alat tulis mudah tercecer. 3. Biasanya terjadi saat berburu-buru. 4. Abstraksi, fokus pada inti masalah. Faktor utama, kurang sistem tertulis dan bisa menyiapkan dari awal. 4. Algoritma atau membuat langkah detail. 1. Siapkan tas malam sebelum tidur. Gunakan kotak pensil disusun. Semua alat tulis ada di satu tempat. 3. Buat checklist sederhana atau buku kotak tulis botol minum. 4. Sebelum berangkat cek tas 1 menit. 5. Ulangi setiap hari dan jadi kebiasaan. Dah? Oke. Untuk kelompok 5. Jempol gigi. Jempol tangan. 2 jempol. 1. Saya tanya dulu. Kira-kira masuk enggak setidaknya 60% apa yang kita pelajari hari ini tentang berpikir komputasional? Paham enggak? Oke, syukurlah. Itu berikutnya diulangi lagi sampai paham 100%. Oke, jadi apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini? Oke, apa kesimpulan kita? Ayo, sama-sama kita. Apa kesimpulan kita? Berpikir komputasional apa? Bukan hanya dunia teknologi yang komputer, tetapi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kuncinya tadi? Ada 4 kuncinya, 4 kode utama atau metode utamanya. Apa saja itu? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, desain algoritma. Jadi dengan berpikir seperti ini kita bisa jadi lebih teratur, lebih cerdas, dan tentunya lebih siap menghadapi berbagai masalah. Oke, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyulitkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Sungguh. Oke, terima kasihlah. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu kirim bahannya. Kita akan mempelajari tentang coding juga dengan topik kecerdasan artifisial. Jadi lebih gampang dipahami nanti. Bolehlah diulangi, dibaca-baca di rumah ya. Nah, jadi dalam topik kita lagi nanti tentang kecerdasan artifisial. Lanjutan dari berpikir komputasional. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Yang memimpin doa adalah si Amelia. Cepat saja, silakan. Ayo. Depan boleh. Oh, di situ aja boleh.
Ayo kita berdoa.